Sedang berikhtiar mencoba untuk kira-kira ada jalan nggak untuk maju sebagai wakil gubernur, mendampingi Pak Anwar gitu. Seperti itu. Kalau ada jalannya insya Allah. Gimana? Mungkin ada memboyongkah nanti suatu saat? Itu resiko, itu kan sudah resiko yang saya ambil karena saya memilih untuk mengabdi di kampung saya. Ya itu resiko gitu kan, nah, harus bolak-balik, jaraknya sebenarnya nggak jauh-jauh banget lah, sama aja kayak ke Medan sebenarnya, 2 jam 10 menit kurang lebih. Ya cuma karena mungkin kemarin-kemarin kan orang nggak terlalu tahu ya, nggak terlalu tahu kota Palu di mana, berapa jam ke sana dan lain sebagainya. Nah dengan hadirnya di sana paling tidak teman-teman udah, wah ternyata dekat loh, Palu itu cuma 2 jam loh, cuma 2 jam sekian lah. Kalau pilotnya ngebut bisa 1,5 jam, kalau mau ngebut sih nggak masalah, disuruh kebut gitu bisa. Kemarin sudah mulai kerja lagi di Palu. Kemarin kan lebih banyak di Jakarta dan sekarang udah mulai bekerja di kantor lagi. Bagaimana rutinitas sehari-hari? Ya standar lah. Kami itu kan fungsinya wakil itu kan membantu wali kota. Jadi hal-hal yang kemudian belum sempat teratasi, belum sempat terkoordinasi, belum sempat terurus oleh Bapak Wali Kota, maka kami yang handle. Biasanya seperti itu. Jadi siapapun dimanapun, mau wakil wali kota, mau wakil bupati, mau wakil gubernur, fungsinya adalah membantu. Nah, membantu ini tentunya kami harus berusaha untuk optimal. Gitu. Hal-hal yang kemudian bisa ditutupi oleh wakil ya, para wakil kepala daerah yang tidak bisa atau belum sempat dilakukan oleh Bapak dalam hal ini kepala daerah. Seperti itu. Mungkin terakhir kemarin kan sempat Teh Adel marah dengan netizen dicibir gitu. Masa? Wah nggak tahu malah. Gimana mungkin dicibir? Ya biasalah itu. Ya biasalah. Dicibir kan bukan baru sekarang ya. Sekarang. Jadi memang kita kan nggak bisa mengontrol sesuatu di luar kontrol kita gitu. Nah, bayangin aja kalau netizen jumlahnya jutaan, ya jutaan, kita mau kontrol satu-satu ya nggak bisa. Mau ini, tapi kadang-kadang saya jujur aja, saya pernah nanggepin 1-2 netizen yang kemudian memberikan komentar yang menurut saya terlalu tajam, terlalu mengarah kepada fitnah, sehingga saya ladenin. Saya sempat ladenin, tapi waktu itu bukan persoalan musik, bukan persoalan rambut, persoalan pemerintahan gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, apa yang disampaikan itu jauh dari kebenaran. Nah, sehingga saya harus mengklarifikasi, saya harus meminta dia supaya menyampaikan kepada saya secara langsung apa yang kemudian menjadi keberatan, apa yang kemudian menjadi pemikiran dia yang mungkin dianggap kami ini tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, sehingga itulah yang kami. Pernah ada niatan mungkin Teh Adel mau melaporkan netizen? Enggak lah, terlalu jauh. Saya kira kita ini hidup ini jangan dibikin ribet ya. Yang pertama, netizen ini jelas nggak? Maksudnya ini kan kadang-kadang juga banyak akun-akun yang nggak jelas juga. Nah, kita ladenin juga capek juga gitu kan. Nah, kalau yang waktu itu saya ladenin itu akunnya jelas. Dan kami ketemu, saya sampaikan, coba jelaskan sama saya. Dan pada akhirnya mereka memang tidak mampu menjelaskan. Karena begitu kami klarifikasi, ternyata mereka juga minta maaf Pak, ternyata beginilah. Iya. Nah itulah makanya saya bilang, jangan, media sosial ini kan harus digunakan secara baik, secara positif. Kenapa sih? Kok susah? Ya kalau nggak suka ya minimal diem kan gitu. Kalau nggak suka ya minimal diem aja gitu loh. Kenapa harus berkoar-koar segala macam kan? Kan beda kalau kritisi ya. Kalau memang yang profesinya kritikus ya, kritikus itu kan ada kritikus di bidang politik, kritikus di bidang ekonomi, kritikus di bidang sebutlah kemasyarakatan, kritikus di bidang pemerintahan, itu memang ada ruangnya. Tapi kalau kemudian menjadi bola liar ini kan tiba-tiba ada orang dari mana antah berantah nggak jelas tiba-tiba menilai kami. Misalnya ada orang dari luar kota Palu menilai kami, kerja kami di kota Palu, kok bisa menilai? Dasarnya apa? Dasarnya menilai itu apa? Ya kan? Loh, kamu nggak pernah lihat kita di sini kok secara langsung kok tiba-tiba memberikan penilaian. Nah, penilaian juga kemudian nggak ngenakin hati gitu, malah cenderung jadi ya sudahlah begitu, seperti itu. Oke? Target berikutnya apa setelah wali kota ini? Ya sekarang kan kita sudah masuk dalam momentum pilkada provinsi, kota dan kabupaten. Ada 8 wilayah kabupaten, kota dan provinsi yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Sedang berikhtiar mencoba untuk kira-kira ada jalan nggak untuk maju sebagai wakil gubernur, mendampingi Pak Anwar gitu. Seperti itu. Kalau ada jalannya insya Allah. Kalau enggak ya udah kita ngeband lagi. Kita ngeband lagi kan gitu ya. Karena
sebelum saya sebagai penutup bahwa AA ini pulang untuk mengabdi, ya. AA sudah berkeliling Indonesia, sudah banyak negara yang AA kunjungin bersama Ungu, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kami dapat gitu kan. Kemudian kesyukuran saya juga luar biasa selama ini dilayani dengan besarnya Ungu itu luar biasa. Makanya saya kemarin itu berpikir kenapa enggak saya harus sisihkan waktu saya, umur saya ini paling tidak sedikit ini untuk mengabdi kepada daerah yang melahirkan saya. Alhamdulillah kemarin sudah terwujud, yang gak kerasa, ternyata udah mau 5 tahun loh, gak kerasa loh. Dari berat 60, tiba-tiba sekarang udah 80. Mudah-mudahan nanti olahraga lagi bisa 70 lah ya. Jadi kayak gitu. Dan sekarang lagi mencoba berjuang lagi. Kalau mudah-mudahan ada jalannya gitu. Kalau nggak ada ya kita lihat aja tahun depan berarti kita nge-band lagi. Oke? Siap?